Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya hanya untuk informasi ya. Bahwasanya saya akan menjelaskan tentang masalah tentang ambulans. Jadi banyak berita yang mengatakan suara sirine ambulan itu berbeda-beda. Contoh kalau seandainya mengambil pasien, maka dia akan berbunyi yelp. Kemudian kalau seandainya kosong, dia hailu. Kemudian kalau seandainya dia sedang membawa pasien gawat darurat maka well 1 dan seterusnya ya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan itu adalah pendapat yang kurang tepat. Karena apa? Untuk panduan ambulans sendiri itu ada di panduan teknis ambulans dari Kemenkes tahun 2019 bahwasanya bunyi ambulans itu yang standar mestinya adalah yang high-low ya. Jadi high-low seperti apa bunyinya? Ya seperti ini nih. Lalu kenapa banyak sekali ambulans itu masih menggunakan suara-suara lain? Karena apa? Karena masih keterbatasan edukasi dari pihak pusat ataupun pengetahuan dari petugas ambulans itu sendiri. Jadi mulai sekarang kalau saya sarankan maka gunakanlah high-low ya, high-low ini. Karena itu sudah ada panduan teknisnya dari Kemenkes tahun 2019. Lalu bolehkah kita memakai sirene-sirene bunyi lain? Boleh saja. Sebenarnya tidak ada yang melarang ya. Untuk penstandaran ambulans itu sendiri belum bisa distandarkan secara bersama secara nasional gitu. Tetapi sebenarnya setiap bunyi sirene itu sudah punya instansi masing-masing. Contoh seperti YLP, maka itu bunyinya seperti bunyi punyanya pemadam, ibarat seperti itu. Kemudian WLP punyanya polisi. Kemudian While 2 itu punyanya polisi yang sedang dalam keadaan melakukan pengejaran. Contoh seperti itu ya. Jadi setiap instansi itu sudah mempunyai bunyi sirine masing-masing. Tujuannya kenapa? Tujuannya adalah supaya ketika kita tanpa melihat pun maka kita sudah tahu bahwasanya yang melintas di belakang kita itu kendaraan apa gitu tujuannya ya. Ya, jadi kalau seandainya bunyi hailu, maka hailu itu bunyi seperti itu bunyinya ambulans. Ambulans itu mendapatkan prioritas nomor 2 kan seperti itu. Maka kalau seandainya bunyi lagi punyanya YLP, maka itu punyanya pemadam, maka pemadam itu mendapatkan prioritas nomor 1. Jadi tanpa kita harus menengok ke belakang, hanya dengan mendengarkan suara sirine saja kita sudah bisa mendeteksi atau menganalisis kendaraan apa, prioritas berapa yang sedang melintas atau hendak melintas di dekat kita. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak semuanya punya ambulans ya. Jadi banyak apa kok dibuat kalau seandainya tidak boleh dipakai. Nah, jadi kembali lagi bahwasanya itu semuanya boleh dipakai. Tetapi ada beberapa instansi yang sudah memang memberikan pedoman, contohnya seperti ambulans. Jadi ambulans itu pedomannya pada pedoman teknis ambulans Kemenkes tahun 2019. Jadi kita harus patuhin itu gitu. Kemungkinan untuk instansi lain juga ada seperti itu ya. Jadi masing-masing suara sirine itu sudah ada yang mempunyai. Nah, itu. Nah, atau secara awamnya seperti yang saya jelaskan tadi supaya kita mudah mendeteksi kendaraan apa yang melintas atau hendak melintas di dekat kita sehingga kita memberikan prioritas sesuai dengan perundangan yang berlaku seperti itu ya. Nah, jadi kalau seandainya yang mengatakan ambulans itu bunyinya ini, itu, nah, itu hanya masalah pengetahuan saja dan waktu saja. Mestinya penyeragaman ambulans itu sesuai dengan pedoman teknis Kemenkes. Karena kita menginduknya adalah di Kementerian Kesehatan seperti itu. Kemudian untuk yang wilayah-wilayah di luar daerah mungkin belum tersampaikan tentang masalah edukasi ini. Kalau seandainya ambulans itu sudah ada penyetaraan masalah suara sirine ya. Ya sebaiknya bisa diatur ulang lah ya, karena ini untuk kebaikan kita, untuk kebaikan seluruh petugas ambulans seperti itu. Lalu banyak sekali sih komponen-komponen ambulans yang memang harus disetarakan. Bisa dikatakan ambulans itu maka harus seperti apa gitu ya. Belum lagi jenis-jenis ambulans itu berbeda-beda. Ada yang ambulans advance, ada ambulans standar. Dalam artian standar itu adalah ambulans apa namanya,
label kuning ya kalau kita bilang itu. Ada yang label merah, label kuning seperti itu. Nah, masih banyak penduduk masyarakat Indonesia itu mengatakan ambulans itu mobil jenazah, tetapi berbeda ya. Mobil jenazah ya mobil jenazah, mobil ambulans itu adalah mobil ambulans. Karena perfungsiannya itu berbeda. Kalau ambulans itu hanya mengangkut pasien-pasien yang gawat darurat lah, minimal yang masih bernyawa. Tetapi kalau seandainya yang sudah meninggal, maka itu bukan ranahnya ambulans saja, tetapi itu adalah mobil jenazah. Harus dibedakan ya. Ini memang sangat apa ya, mungkin sangat tabu, walaupun umum tapi tabu untuk pengetahuannya. Di sini saya makanya akan memberikan edukasi masalah itu gitu ya. Jadi untuk masalah ambulans kita nggak usah berbicara gawat darurat, tetapi standarnya ambulans itu adalah dia mempunyai alat-alat yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan pasien. Contoh terdiri dari alat pacu jantung, kemudian ada tenaga kesehatan yang memang expert di bidangnya, alat-alat penunjang, oksigen dan lain-lain. Nah, kalau mobil jenazah mobil jenazah tidak dilengkapi itu seperti itu. Dan idealnya memang pengendara atau petugas ambulans itu adalah tenaga kesehatan yang terlatih. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan adalah bertujuan untuk menyelamatkan pasien. Jadi kalau seandainya pasien pun di jalan ada apa-apa, maka kita sudah siap dengan bekal pelatihan kita, pengalaman kita sebagai petugas ambulans yang terutama adalah medis. Kita bisa mensupport angka harapan hidupnya sampai dengan tempat yang dituju atau ke rumah sakit yang dituju, seperti itu ya. Nah, nanti saya coba akan bahas dulu spesifikasi ambulans, kemudian isi-isinya seperti apa ya. Oke. Nah, ini adalah dalam dari ambulans ya. Jadi terdiri dari beberapa item. Di sini ada berangkar ya. Berangkar. Kemudian di sini ada tas emergensi yang isinya adalah macam-macam alat pendukung. Baik itu alat bantu nafas, alat penghenti pendarahan dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada juga suction. Nah, ini suction itu fungsinya untuk kalau seandainya ada sumbatan cairan seperti darah, dahak, yang intinya adalah menghambat pernapasan pasien, maka digunakanlah suction ini. Kemudian di sini ada searing pump, ada infus pump. Di sini ada alat kejut jantungnya ya. Ya, kejut jantung. Kemudian di sini juga ada namanya LSB, long span board, beserta dengan head stabilizer. Ini digunakan untuk melakukan penanganan pada kecelakaan, pada pasien-pasien kecelakaan ya. Kemudian ada oksigen. Setelah oksigen di sini juga ada exhaust ya, untuk menghisap udara yang di dalam kabin. Kemudian disertai juga inverter. Nah, di sini ada alat-alat pengaman seperti segitiga. Kalau seandainya kita mengalami trouble di jalan, maka di sini ada segitiga. Kemudian di sini ada safety belt yang untuk mengikat pasien ya. Nah, mestinya di situ di bracket itu ada namanya monitor. Monitor itu terdiri dari perekam jantung, untuk tensi, kemudian untuk saturasi, pengecek oksigen itu sendiri. Kemudian di tempat itu adalah ventilator. Ventilator itu adalah bantu nafas ya yang ada di ICU. Jadi standarnya di sini adalah ambulans seperti ini ya. Ambulans gawat darurat. Jadi alat-alatnya memang standar ICU semua. Nah, ini ada alat-alatnya lengkap, pokoknya di dalam sini lengkap. Kemudian satu lagi di bawah sini ya, kompartemen bawah sini itu ada namanya scoop stretcher. Scoop stretcher itu digunakan untuk memindahkan pasien, untuk mengangkat pasien ya, seperti itu. Lalu ini ambulans seperti apa sih kriterianya atau spesifikasinya? Spesifikasi ambulans ini adalah ambulans advance. Ambulans advance dengan label merah. Nanti saya tunjukkan labelnya seperti apa ya. Nah, kemudian perbedaannya dengan mobil jenazah apa? Mobil jenazah dia tidak ada kompartemen-kompartemen dengan item-item seperti ini, karena tujuannya adalah untuk membawa jenazah saja. Jadi seperti itu. Mungkin adanya keranda ya. Tetapi kalau untuk ambulans standarnya adalah seperti ini. Jadi ada alat bantu-bantu
bantu alat nafas. Kalau kita di medis itu namanya ABC ya, airway, breathing, sirkulasi ya, pernapasan, jalan nafas, pernapasan, dan aliran darah. Nah, alat-alat yang bisa membackup tiga komponen tersebut maka sudah ada di dalam ambulans gawat darurat ini. Jadi itu ya bedanya dengan ambulans dan mobil jenazah. Jadi jangan pernah menganggap semua ambulans itu mobil jenazah. Kalau ambulans jenazah atau mobil jenazah ya fungsinya untuk ambil jenazah saja. Kalau ini tidak boleh buat jenazah ya. Tetapi kembali lagi ini tidak bisa diseragamkan karena biaya untuk pengelolaan serta pengadaan barang-barang seperti ini sangat mahal ya. Ini kebetulan untuk pemerintah daerah DKI Jakarta ada ambulans khususnya yang melayani warga DKI Jakarta 24 jam dalam 1 minggu tanpa biaya alias free, hanya administrasinya menggunakan KTP, KK, fotokopi saja. Seperti itu ya kawan-kawan, jangan pernah salah lagi. Oke, kita lihat dulu di luarnya. Yang saya sebut label merah itu seperti apa. Ini adalah bukan hanya sekedar label ya, tetapi label merah ini menandakan bahwasanya di dalam ambulans ini adalah ambulans emergency berkategori advance yang disertai dengan alat bantu napas atau setara dengan ICU ya. Ada juga yang berwarna kuning. Kalau berwarna kuning itu ambulans transport atau standar. Itu warnanya adalah merah ya, merah saja tanpa merah biru. Standarnya seperti itu, merah saja. Merah biasanya berkaitan dengan gawat darurat, kemudian biru itu adalah pengawalan, kuning biasanya mobil-mobil panjang atau berat ya. Seperti itu. Oke, seperti itu dulu kawan-kawan tentang pengetahuan masalah ambulans ya. Ini hanya sharing atau hanya informasi buat kalian saja. Mohon maaf tidak ada maksud untuk menggurui ya. Ini hanya sharing saja apa yang saya tahu, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata atau memang perbedaan pendapat atau perbedaan referensi dalam ambulans, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.